Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru, para ajengan. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah fi sihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik penjagaannya, dan mudah-mudahan guru-guru kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap perjuangannya, dan mudah-mudahan dakwahnya semuanya dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari para aparatur pemerintah, baik RT-nya, RW-nya, kadesnya dan lain sebagainya, kita doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga dan juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahi zahir dan batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada sahibul hajah, sahibul bait, Bapak Awang dan keluarga besarnya, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta daripada hadirin hadirat, muslimin muslimat yang ada di tempat ini, dan masyarakat ahli kampung yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan semua yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya kesalahan diampuni oleh Allah, yang punya usaha diberkahi oleh Allah, yang punya masalah disingkirkan oleh Allah, yang berumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah, yang belum punya jodoh mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang baik, yang belum punya keturunan mudah-mudahan mendapatkan keturunan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malik Al-Ahad Al-Fardu Samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada setiap hamba-hambanya, yang mereka setiap waktu, setiap saat mengetuk pintu langit, mengetuk pintu rahmat, mengetuk pintu maghfirah, dan senantiasa taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdali salawat wa ta'zim. Saudara ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sama-sama kita berkumpul tiada lain dan tiada bukan untuk mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sahibul bait mengadakan walimatul khitan tiada lain dan tiada bukan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada mereka keistiqomahan untuk bisa menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan nilai-nilai Islam dan syariat. Wa man yu'azzim syairallah fa inna min taqwal qulub. Allah mengatakan, siapa orang yang senantiasa meninggikan dan menegakkan akan syiar-syiar agama Allah, nilai-nilai agama, itu adalah termasuk daripada kesempurnaan taqwa di dalam hatinya. Sehingga saudara yang dimuliakan oleh Allah, menjalankan kewajiban, meninggalkan muharramat, munkarat, dalalat, itu termasuk daripada kesempurnaan taqwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan sunnah, menjalankan sunnah, dan juga menjalankan apa yang diperintah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk tanda mahabbah li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cinta kepada baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia punya hak masing-masing.
istri punya hak kepada suami, suami punya hak kepada istri, orang tua punya hak kepada anak, dan anak pun punya hak kepada orang tua, dan semuanya wajib untuk menjalankan dan menunaikan haknya masing-masing. Dan termasuk daripada hak orang tua kepada anak, selain memberikan nama yang baik, memberikan nafkah yang halal, memberikan ilmu yang baik, mengajarkan adab yang baik, dan mendekatkan diri si anak kepada Allah dengan baik, yaitu dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabiuna Muhammad, menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad, menegakkan syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu daripada khitan. Khitan termasuk daripada sunnah yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini bukan berarti hukumnya sunnah, tetapi bermakna yaitu apa? Akan perintah yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah tentang masalah khitan, ini adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Namun bukan berarti dari Nabi Ibrahim telah menjalankan syariat ini. Semua para anbiya mereka pasti melaksanakan syariat ini. Sehingga di dalam catatan riwayat, semua para nabi itu lahir dalam keadaan terkhitan, kecuali Nabi Allah Ibrahim yang dikhitan saat usia 80 tahun. Termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menceritakan di dalam kitab maulidnya, ulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan makhulan maqtu'as surrah. Rasulullah itu terlahir dalam keadaan makhulan, sudah pakai celak. Apa orang sini bilang celak? Sedo itu mama emak. Celak mata itu sunnah tuh. Celak juga di sini. Celak itu yang di bagian sifat mata lah, kalau kata orang-orang tua sifat mata ya. Nah, itu hukumnya sunnah. Tapi sifat mata aja di sini yang dianjurkan sunnah itu yang masih bubuk. Dan itu ada pakai besi, ada yang pakai kayu dan lain sebagainya. Itu yang pakai yang bubuk, yang dioles, bukan yang pakai pensil dan lain sebagainya. Dan juga selain makhulan, makhtunan, Rasulullah terlahir dalam keadaan terkhitan, sudah dalam keadaan terkhitan. Maqtu'as surrah, terputus dia punya tali pusarnya. Maknanya itu adalah lambang kesucian baginda Nabiuna Muhammad. Nah, hal ini saudara, hal ini, syariat ini dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim diceritakan oleh Nabi di dalam hadisnya, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu diberikan perintah oleh Allah Ta'ala untuk berkhitan saat usia 80 tahun. Dengan apa? Dengan kampak. Ini orang sini 80 tahun belum khitan, bawain kampak ke rumahnya. Dengan kampak. Namun dalam peristiwa ini Allah ingin menunjukkan bagaimana keimanan dan ketaatan, ketundukan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dikhitan bukan dalam usia muda, tapi dalam usia tua. Orang tua sama anak muda beda kekuatannya. Kalau anak muda masih kuat nahan rasa sakit yang luar biasa, tapi kalau orang tua kayaknya udah nggak bisa. Tapi lihat bagaimana sosok Nabi Allah Ibrahim. Walaupun beliau sudah tua, bukan dalam usia muda, ketika diperintahkan oleh Allah, beliau nggak bilang, ya Allah perintahnya jangan susah-susah dong, saya udah tua. Nggak. Beliau tidak menjadikan alasan usianya yang tua untuk meninggalkan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak umat akhir zaman, mereka itu dengan alasan tua supaya diperbolehkan meninggalkan syariat. Banyak ngaji, cari ilmu, itu hukumnya wajib bagi laki maupun perempuan, tua muda, itu hukumnya wajib. Ngaji itu hukumnya wajib, mencari ilmu.
Fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nabi bilang dalam hadis, diwajibkan bagi setiap laki dan perempuan. Min mahdi ilal lahdi, dari perocot lahir sampai mau mati, Anda punya kewajiban untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan ilmu itulah kita dapat menyelamatkan ibadah kita di hadapan Allah. Kalau kita ibadah tanpa didasari dengan ilmu, dilandasi dengan ilmu, maka amal ibadah kita ditolak. Kita ibadah cuma dapat capek tapi enggak mendapatkan pahala apapun. Sehingga Ibn Ruslan mengatakan, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu maradhudatun la tuqbalu. Siapa orang yang ibadah tanpa dilandasi ilmu, maka amal ibadahnya ditolak, gak diterima oleh Allah. Kenapa? Kalau orang ibadah gak punya ilmu, dia punya potensi untuk melakukan hal-hal yang membatalkan dia punya ibadah. Paham ya? Contoh, ada orang gak tahu ilmunya, ngaji ogah-ogahan. Antum semua yang orang laki nih, bapak-bapak atau anak muda, pernah gak ngelihat ada orang sholat pakai kaos, pakai celana jeans, pas sujud celengannya kelihatan? Pernah gak? Pernah ngelihat gak? Sekarang saya pengen tanya, batas aurat orang-orang laki dari mana sampai mana? Dari mana sampai mana? Dari pusar sampai dengkul. Itu yang wajib harus ditutupi. Sekarang saya pengen tanya, orang sholat, di dalam sholat dia itu kebuka auratnya, kira-kira sholatnya sah apa batal? Sah apa batal? Sekarang gambarannya, ilustrasinya, ya. Tadi orang sujud, dia pakai kaos, dia pakai celana. Ketika sujud, dia punya auratnya di belakang itu kebuka. Kira-kira sholatnya sah apa batal? Sah apa batal? Sekarang pertanyaannya, dia sadar nggak kalau sholatnya batal? Dia godok nggak sholatnya? Dia i'adah nggak sholatnya? Dia ulang nggak sholatnya? Dan kalau misalnya mungkin dia nggak sadar, beb, auratnya kelihatan, nggak ada cerita. Ketika sujud, kemudian belakangnya kebuka, dia bilang nggak sadar, itu bukan alasan, nggak ada. Kenapa? Pasti sadar, nggak mungkin nggak. Sekarang masjid musola pakai AC, lah celengannya kelihatan, masa kagak dingin? Lah betul apa enggak? Kalau sholat di musola yang nggak ada AC-nya pasti ada kipas angin. Pastilah kerasa dinginnya beda. Kok yang atas anget, yang bawah anget, yang tengah dingin? Tapi nggak dibatalin. Kenapa? Karena keterbatasan ilmu. Dia meninggalkan daripada kewajibannya. Sehingga dia ibadah cuma dapat apa? Cuma dapat capek tapi nggak dapat pahala, tidak mengugurkan kewajibannya. Na'udzubillahi min. Maka begitulah. Jadi nggak ada alasan, saya sudah terlalu tua, beb, untuk mengaji. Nggak ada alasan, saya sudah terlalu tua untuk sholat berjamaah di masjid. Nggak ada alasan, saya sudah terlalu tua untuk baca Al-Quran, udah nggak kuat. Tidak ada alasan. Itu hanya cara setan untuk menjauhkan Anda dari ketaatan. Nah, itu yang perlu dipahami. Sehingga ada yang namanya daripada apa? Sunatul khitan, perintah khitan dari Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim yang usianya sudah tidak muda lagi, namun Nabi Ibrahim masih menjalankan perintah dari ilahi Rabbi. Sehingga Allah mengabadikan perintah itu di dalam Al-Quran apa? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhum bikalimatin fa atammahunna. Ya, Allah mengatakan apa? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhum bikalimatin. Allah Ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Allah Ibrahim bikalimat. Dengan ujian ini, ada yang mengatakan ujian yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau perintah ya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yaitu pertama ada yang bilang bangun Ka'bah. Di dalam ayat ini kalimat itu diartikan, ditafsirkan membangun Ka'bah. Yang kedua, ujian yang diterima Nabi Ibrahim baik kalimat-kalimat di sini diartikan apa? Penyembelihan putranya yang bernama Nabi Allah Ismail. Tapi ada lagi yang ketiga pendapat para ulama, yaitu apa? Perintah di sini, ujian di sini, yaitu dengan berkhitan. Intinya itu ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim di usia tuanya.
tapi Nabi Ibrahim masih menjalankan dengan ikhlas, dengan tabah, dengan sabar, menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Khitan Nabi Ibrahim, dia khitan usia 80 tahun, sabar atas apa yang diperintah dengan Tuhannya, kemudian dia jalankan semuanya dengan ikhlas dan sepenuh hati. Nah, maka sebab itu ini akhirnya diturunkan temurun menjadi syariat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam, wajib dikhitan. Yang wajib dikhitan laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Lakilah dan perempuan. Jadi jangan salah ente, yang wajib khitan itu laki dan perempuan. Bedanya kalau laki khitan dirayain, kalau perempuan khitan tidak dirayakan. Sekarang begini, apa sih hikmahnya di khitan? Hikmah daripada khitan itu banyak. Allah Ta'ala tidak akan memerintahkan sesuatu tanpa ada hikmah di baliknya. Gak mungkin. Tidak ada perintah dari Allah Ta'ala tanpa faedah dan fadilah. Gak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan khitan kepada laki-laki. Yang pertama, dari segi medis, dari segi kesehatan, Allah Ta'ala memerintahkan khitan kepada laki-laki. Dari segi medis mengatakan orang itu, ya, untuk laki-laki dengan berkhitan maka dia punya, kemaluannya bersih dari virus. Banyaknya di luar sana orang terjangkit penyakit kelamin. Penyakit kelamin ini penyakit-penyakit yang mematikan, HIV, ya. Kemudian daripada penyakit-penyakit yang lain, itu penyakit-penyakit yang mematikan, sipilis dan lain sebagainya. Ini penyakit yang susah untuk diobati. Itu terjangkit penyakit-penyakit demikian karena banyaknya orang-orang luar yang tidak dikhitan. Dan juga kena apa? Menular itu lebih cepat lagi dengan melakukan hubungan suami istri dan lain sebagainya. Sehingga menurut medis, ketika laki-laki dikhitan maka bersih. Dia punya kemaluan itu bersih, suci daripada virus-virus. Itu hikmah daripada dia punya khitan dalam segi medis. Kenapa? Karena maaf, kalau orang laki kencing, itu bakteri dan virus kalau tidak dikhitan masih ada tuh, apa, di dalam kulit tapi di luar kepala, ya. Itu di situ kumpul virus-virusnya. Jadi kalau misalnya dia hubungan suami istri, ya tertular. Na'udzubillahi min. Nah, sehingga itu dalam segi medis, dalam segi syariat, apa daripada faedahnya? Dalam segi syariat supaya dia punya sholat diterima. Karena orang laki kalau misalnya tadi sudah dikatakan kalau kencing itu buang air kecil, kemudian akan kumpul bakteri dan sisa-sisa daripada apa? Daripada air kencingnya itu di dalam kulit, tapi sudah di luar daripada dia punya organ tubuhnya. Sehingga kalau dia mengerjakan sholat, hukumnya membawa najis. Makanya orang-orang tua kita terlalu ikhtiyat. Mereka itu betul-betul sangat berhati-hati, sampai anak kecil yang belum dikhitan itu nggak boleh dibawa ke masjid. Mungkin yang tua-tua pernah dengar. Kalau anak-anak muda udah jarang dengar. Kalau orang-orang tua dimanapun itu banyak memberikan tanbih, peringatan. Kalau anak belum dikhitan jangan dibawa sholat di masjid. Kenapa? Masih bawa najis karena belum dikhitan. Paham ya? Namun al-muhim bukan berarti anak kecil nggak boleh masuk masjid. Ya salah kalau anaknya dari kecil nggak dikenalin ke masjid, nggak datang pengajian di masjid, nggak datang majelis taklim yang ada di masjid, ntar anaknya malah datang ke tempat lain. Di mana? Tempat biduan nanti. Anak kecil zaman sekarang, masya Allah, mereka semua paling rajin hadir ke majelis TikTok. Betul apa enggak? Lebocah pitik-pitik, budak letik, ya, anak-anak bocah SD pargoynya udah jago banget. Innalillahi wa inna ilaihi
Belum lagi sekarang yang lebih mengkhawatirkan. Ini perlu disampaikan juga di sini nih. Hati-hati, jangan mau kita ditipu sama media sosial. Nanti kita akhirnya apa? Jadi orang-orang munafik. Kalau hadir pengajian pakai jilbab, cakep, rapi. Tapi kalau udah kena TikTok, innalillahi, kayak ulet bulu. Jago goyang dia. Padahal muslimah. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini namanya muslimah jadi-jadian kayak kuntilanak. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Dari kecil diajak mengaji supaya kenal dengan ilmu agama dan juga dididik daripada kewajiban-kewajibannya sehingga ke depan dia menjadi dewasa bisa menjalankan kewajiban dengan baik. Nah, itu bagi laki-laki. Faidahnya, hikmahnya, mereka dikhitan, yang pertama biar sehat buat dia dan buat pasangannya. Yang kedua, supaya ibadahnya diterima. Nah, perempuan, apa hikmahnya? Perempuan juga wajib dikhitan. Perempuan itu diciptakan oleh Allah kodratnya dua. Yang pertama, rasa malunya yang besar. Yang kedua, hawa nafsunya yang besar. Itu kodrat wanita. Paham nggak? Kodrat wanita demikian. Pertama, rasa malunya yang besar. Yang kedua, syahwatnya yang besar. Itu sudah jelas. Semua wanita pasti seperti itu. Sehingga ada yang namanya syariat khitan kepada wanita untuk supaya mengurangi syahwatnya. Kadang-kadang syahwat kalau sudah terlalu besar liar. Kalau udah liar gak punya malu. Paham ya? Gak punya malu. Maka seorang wanita itu dikasih rahmat sama Allah dengan diberikan apa kodratnya? Rasa malu yang besar. Tapi gara-gara syahwat berapa banyak wanita yang jual diri? Gak punya malu kok. Itu yang di kota. Berapa banyak yang jual diri? Ngomong sama orang tuanya di kampung pengen kerja yang halal pikiran orang tuanya, tapi nggak taunya, masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Nah, hati-hati. Maka oleh sebab itu perempuan zaman sekarang perhatikan, Anda punya anak perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu punya anak perempuan, khitan. Khitannya bagaimana? Tanya susternya. Rumah sakit ini melayani khitan buat perempuan nggak? Anak saya belum dikhitan, saya harus khitan anak saya. Wajib nanya. Tapi sayang beribu sayang, saat ini banyak rumah sakit tidak melayani khitan buat perempuan. Loh, saya tahu dari mana? Saya sudah menikah, anak saya 3 perempuan semua. Yang pertama lahir di Bandung. Waktu lahir saya bilang, anak saya sudah dikhitan belum? Setiap anak lahir pasti saya tanya, sudah dikhitan apa belum? Belum. Di sini dilayani khitan, dilayani. Itu 8 tahun yang lalu. Masih melayani khitan. Anak kedua lahir di Purwakarta. 4 tahun yang lalu. Anak saya nomor 2, 4 tahun usianya, mau masuk 5 tahun. Saya tanya, sudah dikhitan belum? Belum. Di sini melayani khitan enggak? Enggak. Sekarang sudah tidak ada, Habib. Rumah sakit sudah tidak melayani khitan. Jadi enggak melayani khitan mereka sekarang. Saya nggak mau tahu. Saya orang Islam, khitan ini syariat. Saya harus mengkhitan saya punya anak. Saya suruh saya punya istri cari informasi dokter mana yang melayani khitan. Mau di rumah sakit ataupun di dalam praktek di rumahnya. Akhirnya dapat khitan anak saya. Yang ketiga pun demikian. Yang ketiga masih masuk 7 bulan. Baru lahir 7 bulan di Bekasi. Lahir saya tanya, udah dikhitan belum? Belum. Di sini melayani enggak? Enggak melayani. Semua rumah sakit sudah tidak melayani khitannya perempuan. Kalau laki masih dilayani, kalau perempuan saya sudah tidak melayani. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Sehingga saya tetap ikhtiar. Saya ikhtiar sampai dapat dokter yang masih melayani khitan. Dampaknya bahayanya apa? Kalau anak kita tidak dikhitan yang perempuan, dampaknya itu tadi, syahwatnya akan liar. Kalau syahwatnya liar,
rasa malunya bakal hilang. Kalau rasa malunya hilang, gak tahu dan tidak bisa menjaga kehormatannya. Hati-hati. Hati-hati. Nah, ingat-ingat dah, yang punya anak udah dikhitan apa belum? Laki perempuan silahkan harus dikhitan. Paham? Karena semua ada daripada kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwan rahimakumullah. Sehingga dengan khitan menunjukkan itu anak sudah beranjak dewasa. Itu anak sudah bisa diajak ke masjid, sudah bisa sholat di sebelah ayahnya, sebelah ibunya. Dan itu anak sudah beranjak dewasa. Dan ajarkan mereka cara beristinja dengan baik, bersesuci dengan baik, cara cebok dengan baik. Ajarkan supaya mereka tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang baik. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bila mana daripada syariat khitan ini sudah baik dia lakukan, sudah bagus dia lakukan, sudah sesuai dengan syariat, insya Allah Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang cinta dengan Sayyiduna Muhammad. Nabi mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta sama saya maka bakal dikumpulkan nanti di dalam sorga bersama saya. Ditanya, siapa mereka orang-orang yang cinta dengan engkau ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, baik semua yang dihukumi sunnah maupun daripada kewajiban yang telah dituntun oleh Nabi Muhammad. Siapa orang yang mengerjakan syariat Allah, maka mereka orang-orang yang sungguh-sungguh cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Orang yang cinta dengan Nabi Muhammad maka bakal berkumpul di dalam sorga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti bakal masuk dalam hadis yang lain. Apa kata Nabi? Kullu ummati yudkhilunal jannah illa man abah. Setiap umatku semua akan dimasukkan ke dalam sorga oleh Allah Ta'ala kecuali yang menolak. Ternyata ada orang yang nolak sorga. Sahabat tanya, faman ya'ba ya Rasulullah, siapa orang bodoh itu yang menolak sorga? Siapa mereka? Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad ya'ba. Siapa orang yang taat, tunduk, patuh, mengikuti apa yang aku tuntun kepada mereka, Allah akan masukkan mereka ke dalam sorga. Dan siapa orang yang menentang aku, melawan aku, gak suka dengan sunnah-sunnahku, mereka lah orang-orang yang menolak sorga, yang tidak akan dimasukkan ke dalam sorga. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah senantiasa mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad, meninggikan syariat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di dalam sorga, dimasukkan ke dalam sorga bersama Sayyiduna Muhammad, dikumpulkan bersamanya di dalamnya, menikmati kenikmatan sorga di dalam bersamanya, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita doakan juga yang dikhitan, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang bakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi anak yang bisa mengantarkan kedua orang tuanya ke dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan berkah, diampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah ta'ala menjadi orang yang rajin dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap saatnya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adhab wa jawazan ala sirat wa nasibal minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim ya rabbi ya rahim ya ajwadal ajwadil. Wa sallallahu ala sunnah Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Hadza minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.